Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung di Mahkota Anturium, ya kan. Nah, untuk kali ini kita mau membahas perbanyakan aglonema yang paling baik dan benar, bahkan tepat ya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini kita ada beberapa contoh ya kan, yang mungkin bagi teman-teman penasaran, oh apa saja sih yang apa namanya perbaikan yang paling tepat untuk aglonema itu sendiri. Nah, untuk kali ini kita akan membahasnya secara detail ya kan, dan jelas. Nah, oke. Nah, memang ada beberapa teman atau beberapa petani itu menyebutkan kalau yang paling tepat itu anak samping, ya kan. Ada yang bilang begitu, ada yang dicacah, ada pula yang angkat induk. Nah, memang semuanya itu tepat. Bahkan anak samping pun juga sangat tepat. Karena apa? Karena dalam perbanyakan sendiri itu mempunyai tujuan masing-masing teman-teman, tujuan masing-masing. Ada yang bilang, wah, daripada dicacah mending kita kita tanam terus biar tumbuh anak samping. Itu juga sangat tepat. Karena apa? Karena anak samping itu sedikit resiko teman-teman, sedikit resiko. Karena apa? Karena nanti di saat anak samping itu sudah besar, itu kita tinggal memanennya. Tapi untuk untuk kita cacah sendiri itu resikonya sangat besar teman-teman. Resikonya apa? Biasanya resiko lonyot, terus resiko busuk batang dan lain-lain, itu resikonya sangat besar sekali. Terus yang ketiga itu angkat induk teman-teman. Angkat induk itu jauh lebih aman dan anaknya jauh lebih banyak dibanding dengan cacahan bonggol. Nah, mari kita bahas satu persatu apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing perbanyakan tersebut. Nah, untuk kali ini kita mau membahas pertama anak samping. Nah, ini. Memang untuk para petani atau para penghobi itu menggunakan anak samping atau perbanyakan anak samping itu karena resikonya itu sedikit ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan anak samping pun itu juga beresiko tinggi. Dan memang ada beberapa tanaman yang harus perbanyakan itu menggunakan anak samping, karena bila mana nanti dipotong itu pasti akan habis atau memang tidak mudah untuk diperbanyak. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki tanaman rare item ataupun tanaman koleksian yang komplit, itu biasanya mengatakan itu lebih mudah dengan menggunakan anak samping. Nah, itu belum tentu semuanya begitu, karena salah satu tanaman atau beberapa tanaman yang memang tidak muncul anak sampingnya atau tidak muncul anak, itu contohnya kayak neojuita, terus kayak illumination, itu memang sangat sulit sekali untuk diperbanyak menggunakan anak samping. Itu sangat sulit sekali teman-teman, karena memang diperbanyak itu sangat sulit. Jadi untuk di pasaran saat ini, kenapa kok disebut rare item? Karena memang perbanyakannya itu agak lumayan sulit teman-teman, agak lumayan sulit itu.
Nah, terus apa kelebihan dari anak samping? Nah, kelebihan anak samping itu biasanya daun akan lebih besar dibanding dengan cacahan bonggol. Nah, untuk kualitas sendiri itu sebenarnya kalau menurut saya menggunakan anak samping itu kalau untuk kontes, kalau untuk tujuan kontes itu nanti prosesnya itu terlalu lama kalau menggunakan anak samping, karena dimulai daun besar ya kan, daun besar lagi, nanti pada saat dipisah dari induknya itu rata-rata daun yang berikutnya itu pasti akan mengecil, tidak akan pernah stabil. Nah, kalau untuk buat dagang, untuk dagang-dagang kayak gini, biasanya untuk jualan itu ya sangat cocok untuk anak samping, karena rata-rata orang itu mencari daun yang besar, teman-teman. Nah, jadi mana yang terbaik antara anak samping dan bonggol? Nah, nanti kita bahas di akhir acara ini. Nah, itu pertama itu ya, teman-teman. Ya, karena anak samping itu daunnya lebih besar. Nah, dan untuk kelemahannya sendiri, nanti setelah dipisah dari induknya itu daunnya pasti akan mengecil. Rata-rata 90% itu pasti daunnya akan mengecil bila mana kita potong dari anak samping. Nah, itu ya teman-teman ya, itu kelemahannya. Terus ini dari cacahan bonggol yang tidak menggunakan daun pancing. Nah, ini daunnya dari daun awal itu daunnya kecil, teman-teman ya. Nah, memang tujuan rata-rata dicacah itu bukan karena perbanyakan yang aman atau gimana, itu enggak. Memang beda tujuan, teman-teman. Tujuannya itu kalau yang anak samping itu biasanya untuk perbanyakan untuk jualan saja. Tapi untuk kita sendiri atau di mahkota antelop sendiri, memang kita sengaja menggunakan cacahan bonggol itu biasanya untuk bahan kontes. Karena bahan kontes itu ya kan, bahan kontes itu memang harus tatanan daunnya itu harus benar-benar roset. Dari daun kecil sampai daun selanjutnya itu harus ada pertumbuhan. Jadi lebih enak menggunakan cacahan bonggol. Contohnya kayak ini. Ini beda jauh, teman-teman, antara anak samping dan anak samping. Dan ini memang benar-benar beda tujuan, teman-teman. Kalau orang yang tidak mengikuti kontes atau cuma sekedar petani atau penghobi biasa, itu biasanya ngapain dicacah kan kayak gitu toh. Nah, karena mereka tidak tahu atau tidak mengerti tentang masalah kita perbanyak dengan menggunakan cacahan bonggol. Nah, cacahan bonggol ini sendiri nanti teman-teman nanti bisa bisa ketahui bahwa kita cacahan bonggol itu karena ada maksud dan tujuan tersendiri, bukan cuma perbanyakan saja, bukan menambah jumlah tanaman tuh enggak, tapi nanti ini akan menjadi bahan atau untuk prospek-prospek di meja kontes. Kalau ini prospek di penjualan. Nah, itu bedanya itu. Jadi rata-rata orang-orang yang tidak tahu tentang masalah kontes itu biasanya memang kayak gitu. Sekedar perbanyakan, bukan mikir tentang di meja kontes. Terus ada lagi, teman-teman. Ini contohnya. Ada lagi ini yang menggunakan daun pancing. Cacahan bonggol tapi menggunakan daun pancing. Nah, tujuannya sendiri daun pancing itu pertama, itu memang ini juga sangat baik, sangat bagus. Perbanyakan menggunakan daun pancing kayak gini itu juga sangat bagus ya, teman-teman ya. Pertama, fungsi daun pancing ini sendiri nanti itu untuk mengetahui kondisi bonggol yang kita cacah. Apakah itu bonggol itu masih segar ataupun sudah busuk, itu terlihat dari daun pancing ini sendiri. Nah, itu kalau daun pancing itu masih segar, masih masih sehat, itu pertanda bonggol yang kita cacah itu sendiri itu dalam kondisi yang juga masih segar dan masih sehat. Dan untuk fungsi yang kedua, daun pancing itu membantu proses fotosintesis atau memasak sari-sari makanan di daun untuk menumbuhkan tunas. Nah, bedanya apa yang cuma cacahan bonggol saja sama yang menggunakan daun pancing? Nah, bedanya ini, teman-teman. Tetap yang menggunakan daun pancing itu
daunnya tetap lebih besar dibanding dengan menggunakan yang tidak menggunakan daun pancing. Karena apa? Karena ini kecukupan nutrisi itu masih lumayan cukup. Nah, tapi daun ini itu tidak akan terlalu besar. Daun ini ya sedang lah, tidak terlalu kecil banget dan tidak terlalu besar banget. Dan tujuannya ini juga sama. Tujuan dari kita kita cacah bonggol ini sendiri itu karena kita prospek ke tanaman kontes. Nah, itu. Jadi memang perbanyakan itu banyak macamnya teman-teman, banyak macamnya. Jadi semuanya benar, semuanya bagus, tapi cuma beda di tujuan. Nah, itu ini teman-teman ya. Nah, kelemahannya ini sendiri, ini sebenarnya tidak ada ya teman-teman ya, tidak ada, karena daunnya pun juga dia pertumbuhannya sedang, tidak terlalu kecil banget dan tidak terlalu besar. Nah, dan ini juga masih menggunakan bonggol, jadi pertumbuhan untuk selanjutnya itu masih stabil. Nah, bahkan jarang yang mengecil. Biasanya mengecil itu pertama karena stres, karena perawatannya kurang, karena punya kurang, itu biasanya mengecil. Tapi kalau anak samping itu dijamin itu mengecil. Nah, itu perbedaannya. Jadi untuk kelebihannya itu pasti ini rata-rata dijamin roset. Jadi nanti kita bahas lagi. Terus perbanyakan selanjutnya itu angkat induk teman-teman. Nah, perbanyakan angkat induk itu juga lebih aman. Ya memang kita di saat mengangkat induk biasanya rata-rata daun yang atas itu akarnya itu minim lah. Kita misalnya daun 8 paling menggunakan akar untuk daun 8 itu sekitar 4 sampai 5 akar. Bahkan ada yang tidak menggunakan akar sama sekali. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan dari angkat induk yaitu anaknya jauh lebih banyak dibanding dengan perbanyakan lainnya. Karena apa? Karena bonggol yang dipotong di bawah itu dia lebih panjang dibanding dengan cacaan bonggol. Ini yang keluar ini baru 1 2 3 4 5 tunas ya teman-teman, yang sudah tumbuh daun baru 1. Nah, kelebihannya itu anaknya itu jauh lebih banyak dibanding dengan cacaan bonggol. Karena cacaan bonggol kita cacahnya juga terbatas, kadang cuma 1 ruas dan 2 ruas. Tapi kalau angkat induk seperti ini anaknya jauh lebih banyak. Nah, kelemahannya apa? Nah, kelemahannya di saat angkat induk seperti ini itu pertumbuhannya tidak bareng. Jadi nanti ada salah satu pohon yang kalah teman-teman. Misalnya ini ya teman-teman ya. Misalnya ini besar, ya kan? Ini sudah di daun besar. Ini ada yang sudah mulai kuncupnya besar, ada yang paling kecil. Nah, biasanya teman-teman, biasanya yang paling kecil itu pertumbuhannya itu sangat lambat. Bahkan kadang tidak mau mekar sama sekali. Karena apa? Karena untuk angkat induk seperti ini itu nutrisinya itu kurang seimbang antara tunas yang satu dan tunas yang lainnya. Nah, itu kelemahannya kayak itu. Tapi untuk perbanyakan angkat induk pun itu sudah sangat benar sekali. Jadi untuk perbanyakan aglonema itu banyak macamnya. Nah, contohnya ini ya teman-teman ya. Ini juga angkat induk. Nah, contohnya ini. Ini tunasnya itu bareng. Dulu waktu keluar itu bareng. 1 2 3 itu bareng. Tapi ada satu tunas itu yang benar-benar tidak tumbuh sampai sekarang. Yang ini sudah hampir 1+, yang ini juga 1+. Tapi yang satu itu belum keluar karena nutrisi di setiap tunas itu kurang seimbang ya. Memang setiap perbanyakan itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen mengetahui mana sih perbanyakan yang paling benar, semuanya benar teman-teman. Antara kita mau mau kita anak sampingkan itu juga benar, mau dicacah tanpa tanpa daun pancing juga benar, mau dicacah dengan daun pancing pun benar, bahkan angkat induk pun juga benar. Jadi nanti tergantung tergantung tujuannya masing-masing teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang yang belum tahu tentang masalah kok
dicacah, kok dicacah kenapa kok tanamannya nggak sayang kan kayak gitu. Memang tujuannya beda-beda. Jadi bagi rata-rata teman-teman yang belum tahu yang belum tahu dengan masalah kontes atau apa, itu biasanya yaitu yang paling tepat biasanya bilang anak samping. Nah itu karena mereka tidak mengikuti kontes atau tidak mengikuti tidak mengikuti eh, perbanyakan secara potong potong batangnya. Nah nanti bagi teman-teman yang pengen mau perbanyakan secara anak samping juga bisa. Ini hasilnya itu kayak gini ya teman-teman ya. Nah ini hasilnya kayak gini, itu anak samping. Dan biasanya anak samping itu ya kurang kurang daunnya, biasanya kualitasnya kurang karena dia untuk anak samping itu biasanya daunnya lebih besar. Jadi bila mana kita mau roset lagi itu prosesnya udah masih terlalu panjang, dan daunnya pun dia biasanya bengkok-bengkok, ada yang gelombang, terus pertumbuhannya itu kurang simetris, beda dengan yang cacahan bonggol sendiri. Terus yang ini yang kita menggunakan daun pancing, ini kayak gini, nanti bisa dilihat, nanti ada beberapa contoh hasil dari potongan-potongan saya, ada juga yang kita angkat induk. Nah ini juga cacahan cacahan bonggol. Ini kita tanpa menggunakan daun pancing, memang daunnya itu lebih kecil. Memang tujuan kayak gitu teman-teman, tujuan kita memang mulai dari daun kecil. Nah bagi teman-teman ya yang pengen perbaikan anak samping nggak bagus, mau tahan bonggol juga bagus, dan yang angkat juga sangat bagus. Jadi tujuannya adalah memperbanyak tanaman aglonema. Nah bagi teman-teman silahkan mencoba di rumah dengan tujuan masing-masing. Nah oke, habis ini kita kita lihat beberapa tanaman hasil cacahan dari mahkota Anthurium menggunakan media tanam super ya kan. Nah kali ini kenapa kok tanamannya bisa walaupun dengan menggunakan daun pancing dan tidak menggunakan daun pancing, bahkan kita angkat induk pun tanamannya tetap sehat, tetap segar. Nah itu rahasianya nanti di media super mahkota Anthurium. Nah bagi teman-teman yang pengen mau nyacah, mau anak samping, mau mau pakai daun pancing, mau angkat induk, silahkan rahasianya di media super mahkota Anthurium. Nah bagi teman-teman yang mau order nanti bisa WhatsApp di nomor admin kita, nomor 083 823 777 186. Oke. Nah kita lihat hasil berapa hasil contoh potongan-potong bonggol tanian di mahkota Anthurium. Nah untuk media super mahkota Anthurium ini sendiri yaitu komposisinya teman-teman ya, itu sekam fermentasi ya kan, kukupit, pakis, kelenteng, andam, dan pasir malang. Nah fungsi-fungsinya itu nanti biasanya fungsi media super mahkota Anthurium sendiri itu mempercepat pertumbuhan akar, mempercepat pertumbuhan tunas, dan menyuburkan tanaman itu sendiri. Yang paling diminati yaitu mempercepat pertumbuhan anak yang sangat banyak. Bahkan bila mana teman-teman mau angkat induk menggunakan media super mahkota Anthurium, yaitu setiap tunas itu hampir bisa keluar semua. Itu fungsi dari media super mahkota Anthurium. Jadi nanti habis ini kita lihat hasil menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah ini ya teman-teman ya, ini hasil cacahan ya kan di mahkota Anthurium. Memang ada yang cacahan menggunakan daun pancing dan ada yang tidak menggunakan daun pancing, dan hasilnya sendiri itu kayak gini, hasil menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah ini kayak gini hasilnya. Jadi bagi teman-teman, kenapa kok kita bikin menggunakan cacahan bonggol? Lah tujuannya itu seperti ini. Kalau kita itu anak samping, maka daun itu tidak akan soroset seperti ini teman-teman.
tidak akan roset seperti ini, karena daunnya itu dia akan lebih lebar. Nah, ini yang menggunakan cacahan bonggol. Jadi tujuannya memang benar-benar sangat beda sekali. Kalau umumnya itu orang-orang misalnya kalau bahan-bahan biasa, kalau romosan itu biasanya rata-rata menggunakan anak samping, karena daunnya itu pasti akan jauh lebih besar dan jauh lebih menarik dibanding dengan yang dari cacahan bonggol. Yang cacahan bonggol sendiri itu biasanya warna itu tidak langsung keluar. Contohnya ini widuri tulang merah ya teman-teman ya. Yang widuri tulang merah itu seperti ini. Nah, dia tulang merahnya itu tidak kelihatan. Karena apa? Karena memang dimulai dari daun kecil. Daun kecil hampir sebagian tanaman, hampir rata-rata tanaman, bila mana kita menggunakan cacahan bonggol, itu daunnya dipastikan akan lebih banyak hijaunya dibanding dengan warna itu. Nah, bahkan ini juga sama. Ini Siti Nurbaya ya teman-teman ya. Ini Siti Nurbaya sendiri, daun pertama hijau, daun kedua juga hijau, daun ketiga baru keluar warnanya. Nah, ini warna sudah mulai ngeping-ngeping ya. Ini cacahan dari bonggol juga. Terus ada juga Sweet Little King. Sweet Little King itu malah seperti kayak apa namanya? Kayak petita ya teman-teman ya. Nah, ini Sweet Little King. Warnanya juga lebih condong banyak hijaunya dibanding dengan warna pinknya. Nah, kalau ini sudah mulai keluar, yang ini sudah mulai keluar warnanya. Ini hasil cacahan menggunakan media super mahkota Anthurium. Ini juga sudah banyak yang tumbuh ya kan, sudah banyak yang tumbuh, tunas-tunas juga sudah mulai keluar ini ya teman-teman ya. Ini di pinggir malah ini keluarnya ini. Ini menggunakan media super mahkota Anthurium. Banyak yang sudah tumbuh. Ini juga sudah tumbuh. Bahkan ada contoh teman-teman ya. Ini tunas termasuknya tunas mati ya kan. Ini tunas mati. Kalau dari samping kelihatan. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya tunas sudah mati. Setelah menggunakan media super mahkota Anthurium, ini yang paling pucuk ini sudah tumbuh lagi. Nah, ini. Nah, ini kelebihan menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah, bisa diselamatkan menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu hasilnya, yang kemarin itu saya tidak bawa akar ya teman-teman ya, kayak contohnya kayak Golden Hope ini. Ini Golden Hope yang kemarin tidak menggunakan akar sama sekali teman-teman. Bahkan sampai sekarang daun kuning pun nggak ada. Ini sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 25 ya. Tanggal 25. Nah, ini sekitar setengah bulan itu nggak ada daun kuning sama sekali, karena media super mahkota Anthurium sendiri cocok banget untuk induk yang tidak menggunakan akar pasca pemotongan. Nah, ini contohnya. Terus ada lagi untuk kemarin itu kita motong pasopati ya. Nah, ini pasopatinya. Nah, ini pasopati yang kemarin tidak bawa akar. Nah, ini juga daun pancingnya, kita menggunakan daun pancing 3 itu ya alhamdulillah sama sekali tidak ada yang menguning. Nah, ini contohnya ini, nah, itu tanpa menggunakan daun pancing. Nah, terus ada lagi bonggol-bonggolannya, ini bonggolannya. Nah, ini bonggolannya, ini kayak alhamdulillah ini sudah keluar tunas ya teman-teman ya. Pasopati. Pasopati yang kemarin kita potong sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya, bahkan tidak menggunakan tunas sama sekali. Alhamdulillah ini sekarang sudah keluar tunas. Ini keluar tunas, alhamdulillah ini teman-teman ya, alhamdulillah sudah keluar tunas baru. Nah, ini ada lagi, ini kemarin pasopati yang kemarin ya teman-teman itu kemarin bilang, Mas tolong diupdate tanaman yang dipotong. Nah, ini kali ini belum kelihatan, tapi ini sudah ada tanda-tanda, tapi sudah mulai keluar ini tunasnya ini. Ini kecil ini, putih ini ya teman-teman ya. Ini putih kecil ini. Nah, itu tunasnya sudah mulai keluar. Ini sama yang kemarin kita potong itu pasopati. Jadi di mahkota Anthurium sendiri mau diupdate, oke silahkan diupdate. Nanti kita update terus pasopati yang sudah kita potong. Nah, anak samping, ini. Anak samping yang kemarin itu akarnya minim ya teman-teman ya. Fitri tanggal 7 bulan 10
kita motongnya. Ya, terus kita update dari ini, yaitu kondisi tanaman sekarang sudah mulai stabil. Nah ini contohnya. Jadi kalau Fitri ini kemarin sudah sold out semua, tiga-tiganya sudah sold out, tinggal nunggu akarnya mapan dulu, nanti baru kita kirim. Ada 3 ya, ada 3 sama. Ada 3 itu sudah sold out semua, nanti kita nunggu nunggu mapan dulu tanamannya baru kita kirim. Nah, terus apalagi ya kemarin yang kita potong, oh nganu, illumination. Nah ini indukannya, atasannya itu sama sekali nggak ada daun yang menguning atau rontok. Nah ini contohnya, bahkan masih segar, masih ini yang kemarin kita angkat induk ya, ini illumination ini alhamdulillah ini masih kondisi sangat segar, bahkan sudah mulai keluar daun baru lagi. Ini contohnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen menggunakan media super mahkota Anthurium, silahkan bisa diorder di nomor WhatsApp admin kita. Terus kita update lagi yang ini yang kemarin kita repoting ya, Sweet Little King yang kita repoting ini tunas sudah di atas sekarang. Nah ini 1, 2, 3, kemarin kan ada 4 tunas yang masih kecil-kecil, sekarang sudah mulai naik setelah kita ganti media untuk persiapan indukan biar nanti rumpunannya bisa sangat bagus. Nah ini 1, 2, 3 tunas itu yang kita reporting. Jadi bagi teman-teman yang ingin dapat hasil tanian yang sangat bagus, nah itu bisa menggunakan media super mahkota Anthurium. Ini contohnya. Nah ini contoh dari potongan-potongan bonggol. Hasil karya dari potongan bonggol itu biasanya untuk barang-barang kontes. Nah, untuk yang anakan samping untuk barang jualan. Itu saja. Nah, mungkin kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau order biar tanamannya itu bagus-bagus, seger-seger, dan bila mana nanti mau potong bonggol, potong pucuk, angkat induk biar tetap tanaman itu tetap sehat, jangan lupa menggunakan media super mahkota Anthurium. Nah, nanti bisa diorder di nomor WhatsApp admin kita di nomor HP 083 823 7777 186. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba, selamat mencoba. Nah, ini terus mungkin cukup sekian dulu review hari ini tentang masalah perbanyakan yang paling bagus dan tepat itu apa. Jadi kesimpulannya semuanya tepat, tinggal tujuan kita mau dibuat untuk perbanyakan untuk jualan atau untuk barang-barang kontes untuk dirosetkan. Ya tujuannya itu. Nah, untuk potong untuk angkat induk sendiri itu biasanya fungsinya juga sama, itu untuk barang kontes juga biar menjadikan rumpun yang sangat bagus. Jadi bagi teman-teman yang mau perbanyakan secara apapun dan model apapun itu sangat benar sekali. Baik itu mau anak samping, mau cacahan bonggol, mau cacahan bonggol dengan daun pancing atau angkat induk, itu semuanya benar dan tepat. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba silahkan mencoba. Mungkin sekian dulu review kali ini dan review hasil cacahan bonggol yang kemarin. Jangan lupa untuk mendukung channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami selanjutnya. Sekian dulu review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.